Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sama-sama boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya berikan judul Pemeliharaan Almanak. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari jemaat di Kolose. Jemaat Kolose adalah jemaat yang bertumbuh di tengah penduduk yang bercampur, yaitu penduduk dengan agama yang sangat beragam, sehingga kehidupan kekristenan jemaat di Kolose dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran Yudaisme, filsafat ataupun ideologi-ideologi Yunani dan Romawi, astrologi, bahkan hal-hal tahyul. Keadaan ini menimbulkan pengajaran sesat, yaitu pencampuran iman Kristen dengan pengajaran dari agama dan kepercayaan lain yang dikenal dengan sinkretisme. Jemaat di Kolose mulai melaksanakan perayaan-perayaan ibadah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan sebagaimana yang dilakukan oleh agama-agama di sekeliling mereka. Kendati fakta bahwa tidak ada satupun petunjuk di dalam kehidupan kekristenan dalam perjanjian baru untuk melakukan pemeliharaan almanak. Dan hal ini pasti akan menghancurkan kehidupan iman orang-orang Kristen di Kolose. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan satu peringatan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka tidak lagi membutuhkan pengajaran-pengajaran lain karena mereka telah menerima Kristus dan itu cukup bagi mereka. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu almanak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, almanak adalah penanggalan yang berisi daftar hari, minggu, atau bulan hari-hari raya dalam setahun yang disertai dengan data-data keastronomian, ramalan cuaca, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keadaan orang Kristen di Kolose pada saat itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan keadaan gereja hari-hari ini. Tanpa kita sadari, almanak yang mungkin masih kita pelihara sampai saat ini sebagian besarnya berasal dari agama-agama atau kepercayaan yang bercampur ke dalam kekristenan. Contoh hal yang paling sederhana yang selalu kita lakukan ketika berdoa. Ada yang mengatakan doa yang paling mujarab adalah doa yang dilakukan pada tengah malam atau pagi-pagi buta atau pada saat-saat tertentu. Ada juga yang mulai mengkultuskan hari Minggu sebagai hari yang kudus, hari yang suci, hari yang sangat-sangat berharga, sehingga kalau ada yang tidak beribadah pada hari Minggu bisa mengalami kecelakaan, bisa mengalami kebangkrutan, atau tidak berhasil dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Satu hal yang rindu saya bagikan pada pagi hari ini untuk kita semua bahwa berdasarkan ayat yang kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 adalah kita tidak boleh berada di bawah aturan
aturan apapun tentang hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita bebas memelihara jam-jam tertentu jika kita menginginkannya. Kita bebas memelihara hari Minggu sebagai hari yang khusus jika kita menginginkannya. Kita pun bebas menganggap setiap hari sebagai harinya Tuhan jika kita menginginkannya. Kita juga bebas untuk berpuasa ataupun merayakan perayaan-perayaan tertentu menurut keinginan dan hati nurani kita sendiri. Karena sejatinya setiap waktu 1 kali 24 jam adalah waktu yang terbaik untuk kita terus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita lakukan semuanya dengan mata dan hati yang tertuju pada Yesus. Lalu, apakah ini menjadi satu alasan untuk kita sebagai orang Kristen bertindak sesuka hati kita, seenak kita, semau kita? Tentu tidak. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat yang terhimpun dalam sebuah keanggotaan gereja, tentunya ada hal-hal yang sudah kita sepakati, baik tentang jam-jam ibadah, tentang hari-hari ibadah, tentang waktu-waktu berdoa, puasa, atau perayaan-perayaan lainnya. Baiklah kita melakukannya berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun dengan hati yang tulus dan rela untuk kita dapat bertumbuh bersama di dalam pengajaran dan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, janganlah kita terpancang pada almanak-almanak yang tidak berdasarkan firman Tuhan, almanak-almanak yang dipercayai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang sangat-sangat pribadi. Oleh sebab itu, pemeliharaan almanak sangat tidak dibenarkan di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena kehidupan kita adalah berdasarkan firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dan itu ditentukan oleh hati nurani kita di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru, kesempatan untuk kami terus mengenal Engkau secara pribadi. Kami mengerti akan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, sidang jemaat Tuhan di GPDI Lembah Dieng, hidup di dalam keberkatan dari Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Oh, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu